Di tengah sebuah perjalanan, Dedi Mulyadi, atau yang lebih akrab dikenal masyarakat sebagai KDM dan sering dipanggil Bapak Aing, menemukan sebuah momen sederhana yang justru menjadi cerita menarik. Saat melintas, KDM melihat seorang wanita setengah tua bernama Bu Ijoh yang sedang sibuk menggembala kambing. Melihat sosok sederhana yang tetap berjuang mencari penghasilan, KDM pun menghentikan perjalanannya. Bukan sekedar ingin menyapa, KDM penasaran dengan kehidupan Bu Ijoh dan ingin mengetahui lebih jauh kisah perjuangan wanita tersebut. Dengan gaya khasnya yang santai dan penuh canda, KDM mulai mengajak Bu Ijoh berbincang. Ia mencoba menggali cerita tentang kehidupan, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi Bu Ijoh. Seperti biasanya, KDM juga berniat memberikan bantuan kepada orang yang menurutnya memang pantas dibantu, terutama mereka yang tetap bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Namun ada satu hal yang membuat suasana semakin menarik. Ternyata Bu Ijoh sama sekali tidak menyadari siapa orang yang sedang berbicara dengannya. Ia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah sosok yang selama ini namanya begitu dikenal luas di Jawa Barat. Selama ini, nama KDM memang sudah sangat familiar bagi banyak masyarakat. Ia dikenal sebagai sosok yang sering turun langsung menemui warga, terutama mereka yang hidup sederhana dan membutuhkan perhatian. Banyak orang mengenalnya karena kepeduliannya kepada masyarakat kecil dan kebiasaannya membantu orang-orang yang tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh kerja keras. Tetapi bagi Bu Ijoh, KDM hanyalah seorang pria yang kebetulan datang dan mengajaknya berbincang. Semakin lama obrolan berlangsung, semakin lucu suasananya. Sampai akhirnya, KDM menyadari bahwa Bu Ijoh sebenarnya hanya pernah mendengar namanya, tetapi tidak pernah tahu seperti apa wajah dan sosok asli KDM yang sering dibicarakan banyak orang. Padahal, orang yang selama ini sering ia dengar ceritanya sedang berdiri tepat di hadapannya. Melihat kepolosan Bu Ijoh, KDM pun bercanda dengan memberikan sebuah tantangan unik. Ia menawarkan hadiah besar jika Bu Ijoh berani mengejek atau berkata kasar kepada KDM. Namun ternyata Bu Ijoh tetap teguh dengan pendiriannya. Ia tidak mau menghina orang yang baru saja dikenalnya, apalagi hanya demi mendapatkan hadiah. Melihat Bu Ijoh yang tetap santun, KDM pun mengubah tantangannya. Kali ini ia menawarkan untuk membeli kambing milik Bu Ijoh dengan harga 10 juta rupiah. Bukannya senang, reaksi Bu Ijoh malah membuat suasana semakin pecah. Ia justru terlihat panik dan ketakutan, bahkan sampai seperti ingin menghindar karena merasa bingung dengan tawaran besar yang tiba-tiba datang. Momen sederhana di tengah perjalanan itu akhirnya berubah menjadi pertemuan yang penuh tawa. Kisah Bu Ijoh dan KDM menjadi bukti bahwa terkadang cerita paling menarik bukan datang dari tempat mewah, melainkan dari pertemuan kecil dengan orang-orang sederhana yang memiliki ketulusan dan cerita hidup luar biasa. Yang ini nih bagiannya. Oh. Ya memang Pak Dedinya orangnya jelek. Biarin dijelekin sama orang, yang penting hatinya jangan jelek. Capek. Dia buktinya sekarang nggak pernah ada lagi turun ke masyarakat. Udah berhenti jadi bupati. Ya saya pengen ketemu gitu sekali, jangan. Ibu pengen ketemu Pak Dedi? Iya, pengen ketemu. Oh. Ya susah dia mah Bu, udah banyakan di Jakarta, banyakan di Subang saya dengar. Jarang di Purwakarta sekarang dia. Mungkin udah lupa sama warga Purwakarta dia. Masa iya Pak? Ibu ngapain memuji orang yang orang itu nggak ada manfaatnya buat saya ibu? bukan memuji. Banyak kebaikan, walaupun itu juga orang ntar juga ada aja Pak. Ada gimana? Maksudnya walaupun banyak orang yang ngejelekin, yang penting hati kita dan niat kita tulus, insya Allah. Walaupun banyak hujatan apapun. Saya aja di sini Pak nggak punya apa-apa, rumah juga punya orang, bukan punya saya, anak banyak. Orang bilang gini katanya, makannya katanya sehari berapa? Biarin aja, saya diserahin aja sama Allah. Yang penting orang itu makan, saya juga makan. Yang penting saya bekerja asal jangan nyolong.
Saya mah nggak malu maupun apa-apa juga kerjaan saya. Ibu ngambil rumput nggak malu, Nggak. pelihara kambing orang nggak malu, saya. kemudian nandur nggak malu, malu. dibuat nggak malu, malu apapun siapapun. dikerjakan. Padahal ibu teh ngajar ngaji. Orang ngajar ngaji kan banyak yang nggak pernah ngangon domba, hanya ngajar ngaji aja. Ibu tetap kerja walaupun ibu ngajar ngaji setiap sore. Cuman sayangnya ibu itu muji-muji Pak Dedi, saya tuh paling nggak suka. Saya Pak Dedi. nggak muja Pak Dedi. Cuman saya ngelihat dari kebaikannya, walaupun dia itu orang, dia nggak tahu keseharian orang. Saya suka ngelihat di berita, dengeran orang, ada yang benci, ada yang namanya juga kehidupan. Tapi dia itu orangnya begitu Bu, membawa masyarakat sesat. Enggak, kata saya. Itu mah hanya cuman gimana kitanya. Oh, itu. Jadi domba itu Mbak itu mau dijual berapa? Nggak tahu berapa ini. Mbaknya mau dijual berapa? Nawarin 400, saya kebeli 2 baju. Oh, nawarin 400, kebeli 2 baju. Saya tuh tadinya mau bantu, tapi lihat ibu muji-muji Pak Dedi, saya nggak suka. Maaf aja tuh Pak. Cuman ini aja gitu. Keinget sama Pak Dedi, suka masih kambing anak saya dulu. Anak saya sakit jadi ketolong. Oh, Kita kalau mau minjam sama orang, kapan mau dikasih? Kapan saya mau kebayar gitu Pak. Bukan saya memuji kebaikan, enggak. Cuma saya ngedoain aja ya. Mudah-mudahan orang kayak Pak Dedi itu diberi keselamatan, kesehatan, umur yang panjang. Cuman segitu, saya nggak pernah muji-muji suka apa-apa, enggak. Ibu kalau berani misalnya ngomong ke saya, Pak Dedi itu orang yang memusyrikan Enggak, warganya. saya mah nggak mau. Saya kambingnya saya bayar 3 juta loh Bu. Saya mah namanya juga itu, tapi saya mah nggak mau ngetuin orang begitu, nggak mau saya mah. Hah? Soalnya Ibu kan butuh uang. ya butuh uang juga, nggak mau saya ngejelek-jelekin orang, walaupun orangnya nggak ada, saya nggak mau. Lalu nggak ada ini Bu, nggak ada Nggak urusan. mau, saya mah nggak mau. Ibu kan butuh buat utuh Biarin ini. buat butuh orang, saya nggak mau ngejual-jual orang, ngejelek-jelekin orang, nggak mau. Ada rezeki anak saya aja nggak apa-apa, nggak ada rezeki saya mah nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau ngejelek-jelekin orang, bahaya. Bahayanya apa? Daripada anak ibu nggak sekolah, Sekarang kalau ngejelekin orang, apa gunanya saya ngejelek-jelekin orang hanya buat kepentingan saya sendiri? Saya nggak mau. ya tak orangnya memang jelek Bu. Ya kata saya mah enggak, kata orang biarin, kata orang mas saya mah nggak mau ngikut kata-kata orang. Saya nggak mau ngejelek-jelekin orang. Udah baik sama saya, nggak mau saya mah. Saya pengen ketemu sekali aja sama Pak Dedi. Waktu Udah, saya kasih 3,5 juta loh Bu. nggak mau, kambing. walaupun 10 juta sama bapak dibeli, saya nggak mau. Lebih baik biarin aja saya ngejual 400.000 sama orang. Saya suruh ngejelek-jelekin, nggak mau Pak. Maaf aja, maaf, saya nggak mau saya dibeli. Walaupun bapak mau ngasih saya 10 juta, enggak. Biarin. Saya kalau anak saya nggak ketolong dulu, waktu saya nggak dikasih kambing, saya mau minjem sama siapa? Coba anak saya sakit Pak. Udah mau itu yang ini nih. Yang mana? Yang ini waktu kecil. Oh, jadi waktu kecil Iya, anak ibu tuh sakit. iya. Terus Kasih kambing dulu sama Pak Dedi saya. bisa selamat? Bisa selamat karena siapa? Bukannya saya ngagungin yang emang yang itu Gusti Allah. Cuman saya ada buat ngejual. Saya dari mana coba Pak, anak banyak. Saya emang rezeki mah ada aja, seperak 2 perak, tapi kita buat makan. Jadi tertolong karena jual kambing Iya. pemberian Pak Dedi. Iya, dulu. Jadi ibu merasa kejasain sama dia. Bukannya kejasain, ya iya saya kebantu ya.
mungkin Gusti Allah nggak pernah tidur. Tapi saya nggak mau ngejelek-jelekin. Walaupun itu orang membenci katanya kemusyrikan, apa saya mah enggak. Ya Soalnya udah, yang itu yang 800 dulu Pak Dedi ngasih, saya kasih 1,6 juta. enggak Saya mau. ganti.